Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisatul Khairiyah BP 191054/2017. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis faktor dengan SPSS. Di video sebelumnya sudah dibahas juga tentang analisis faktor ini. Tujuan dari analisis ini adalah mencari faktor utama yang paling mempengaruhi variabel dependen dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel independen sebagai faktornya. Misalnya, ketika kita hendak menentukan sejumlah agen sosialisasi politik, yang paling besar pengaruhnya atas pembentukan budaya politik adalah siswa. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi menurut Santoso, yaitu yang pertama, adanya korelasi antara variabel independen. Besar korelasi atau korelasi antara antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Yang kedua, adanya korelasi parsial, yaitu besar korelasi parsial, korelasi antar dua faktor dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Dalam SPSS terdeteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Pengujian seluruh matriks korelasi atau korelasi antar variabel. Ini dapat diukur dengan beberapa Bartlett Test of Sphericity atau Measure Sampling Adequacy atau MSA. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antaranya paling sedikit beberapa variabel. Selanjutnya, terdapat beberapa kasus dengan asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Uji asumsi analisis faktor. Pada bagian metode penelitian telah disebutkan juga bahwa analisis faktor membutuhkan terpenuhinya serangkaian asumsi. Penelitian akan menguji asumsi analisis tersebut satu persatu sebelum uji analisis faktor dilakukan. Korelasi antar variabel independen harus besar dari 0,5 dengan signifikansi kecil dari 0,05. Korelasi antar variabel independen ini sangat mudah jika dilakukan dengan SPSS. Kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, yaitu kita klik analisis, lalu kita pilih data reduction, kemudian faktor, dan masukkan seluruh variabel independennya. Setelah semua data masuk, kita klik tombol deskriptif. Pada kotak dialog faktor analisis terdapat deskriptif, khususnya pada correlation matrix, checklist, KMO, dan Bartlett Test and Sphericity, dan anti-image. Lalu kita klik continue dan OK. Hasil uji korelasi antar variabel independen ada pada output KMO dan Bartlett Test, di mana kita dapat melihatnya yaitu pada dalam tabel berikut. Nilai KMO dan Bartlett Test ini yaitu untuk korelasi antar variabel yang diinginkan adalah besar dari 0,5. Signifikansinya adalah 0,05. Dari hasil di atas, kita dapat memperoleh bahwa nilai KMO sebesar 0,771, di mana artinya lebih besar dari 0,5. Sementara signifikansi yang dihasilkan dari Bartlett Test of Sphericity sebesar 0,000. Dengan hasil di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa variabel dan sampel yang digunakan memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk melihat korelasi antar variabel independen ini, dapat diperhatikan tabel anti-image metric. Nilai yang diperhatikan adalah nilai MSA. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1 dengan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu MSA sama dengan 1, artinya variabel dapat kita prediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. Yang kedua, MSA-nya besar dari 0,5, artinya variabel masih bisa kita prediksi dan dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Jika MSA-nya 0 kurang dari 0,5, maka variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis karena dikeluarkan dari variabel lainnya. Hasil pengujian dengan SPSS yaitu dari tabel anti-image matrix. Di sini kita bisa melihat agen image coverage-nya itu agen sekolah, keluarga, teman, media, agama, dan parpol pemerintah. Sedangkan anti-image correlation-nya yaitu di sini kita bisa melihat berapa MSA-nya. Yang perlu kita perhatikan di tabel tersebut adalah anti-image correlation, di mana MSA ditandai dengan huruf A. Rincian hasilnya sebagai berikut, yaitu agen sekolah 0,788, itu artinya lebih besar dari 0,5. Agen keluarga 0,67 juga lebih besar dari 0,5. Agen teman 0,741 juga besar dari 0,5. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah seluruh variabel independen dapat dianalisis lebih lanjut karena nilainya lebih besar dari 0,5. Untuk normalitas data masing-masing variabel ini, penelitian persembahkan dalam bentuk grafik normal P kurang P plot. Untuk penelitian, sampaikan dalam selanjutnya pengelompokan faktor. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah upaya penelitian ini guna menentukan apakah variabel-variabel independen bisa dikelompokkan ke dalam satu atau beberapa faktor. Jadi, ketujuh agen sosialisasi politik dalam variabel independen akan dilihat apakah bisa disederhanakan ke dalam satu atau beberapa faktor. Caranya yaitu dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita klik analisis, data reduction, dan faktor. Pada faktor analisis, masukkanlah seluruh variabel independen ke kotak variabel. Kemudian klik tombol extraction. Pada kotak dialog faktor analisis, extraction, lalu kita pilih metode, pilih principle of component. Lalu checklist correlation matrix. Pada display checklist unrotated factor, penjelasan variabel oleh faktor. Maksudnya adalah seberapa besar faktor yang nantinya terbentuk mampu menjelaskan variabel. Untuk itu, kita menggunakan tabel communalities sebagai berikut, yang mana menurut Santoso. Dari tabel ini dapat dihasilkan bahwa faktor mampu menjelaskan variabel sekolah sebesar 0,556 atau 55,60%, agen keluarga sebesar 69,70%, agen teman sebesar 66,70%, agen media 62%, agen agama 54,50%, agen parpol sebesar 6%, dan agen pemerintah sebesar 68,20%. Karena rata-rata penjelasan di atas 50%, maka faktor tetap akan ditentukan. Faktor yang mungkin terbentuk yaitu kita menentukannya seberapa banyak faktor yang mungkin terbentuk dapat dilihat pada tabel total variance explained sebagai berikut. Dari tabel tersebut, komponen berkisar antara 1 hingga 7 yang mewakili jumlah variabel independen. Varian bisa diterangkan oleh faktor 1 adalah 3,230 per 7 dikali 100%, maka diperoleh hasilnya yaitu 46,142.
Sementara faktor 2 1,198 per 7 dikali 100%, maka hasilnya 17,193. Dari total kedua faktor mampu menjelaskan variabel sebesar 46,142% ditambah 17,113%, maka hasilnya yaitu 63,255%. Dengan demikian, karena nilai eigenvalue-nya ditetapkan 1, maka nilai total yang akan diambil adalah lebih besar dari 1, yaitu komponen 1 dan 2-nya. Faktor loading. Setelah kita mengetahui bahwa faktor maksimal yang bisa terbentuk adalah 2, maka langkah kita selanjutnya adalah melakukan penentuan masing-masing variabel independen yang akan kita masukkan ke dalam faktor 1 dan faktor 2. Cara menentukannya yaitu terlihat pada tabel komponen matriks. Di sini kita lihat bahwa korelasi antara variabel independen dengan faktor hendaknya terbentuk adalah seperti berikut. Yang pertama, agen sekolah. Faktor 1 korelasinya 0,724, sedangkan faktor 2-nya 0,179. Agen keluarga, faktor 1 0,535, faktor 2 0,641. Agen teman, faktor 1 0,68, faktor 2 0,4. Agen media, faktor 1 0,7, faktor 2 0,1. Agen agama, faktor 1 0,7, faktor 2 0,08. Agen parpol, faktor 1 0,65, faktor 2 0,4. Agen pemerintah, faktor 1-nya 0,6, sedangkan faktor 2-nya 0,561. Agar kita lebih memahami dan lebih jelas variabel mana yang akan dimasukkan ke faktor mana, maka dapat dilihat dari tabel rotated component matrix. Di tabel ini, penentuan inputnya variabel ke faktor tertentu mengikut pada besar korelasi antara variabel dengan faktor, yaitu korelasinya besar. Dengan demikian, faktor dan variabel anggotanya adalah faktor 1, anggotanya agen sosialisasi politik sekolah, agen partai politik, dan agen pemerintah. Sedangkan faktor 2 yaitu agen keluarga, teman, media, dan agama. Sebagai langkah dalam penentuan faktor, maka kita menggunakan tabel komponen transformation matrix. Kesimpulan dapat kita ambil di sini adalah faktor 1 komponen ataupun faktor 2 memiliki korelasi sebesar 0,719, yang artinya cukup kuat karena lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, faktor 1 dan faktor 2 ini dapat dikatakan tepat untuk merangkum ketujuh variabel independen tersebut. Faktor yang terbentuk. Pada analisis sebelumnya telah diperoleh bahwa ada dua faktor yang terbentuk. Yang pertama, faktor 1 dan faktor 2, di mana faktor 1 ini terdiri 3 agen, sedangkan faktor 2-nya terdiri dari 4 agen. Faktor 1 ini berisikan agen sosialisasi politik yang sifatnya institusionalisasi atau terlembaga berupa organisasi formal yang punya struktur dan fungsi resmi. Sedangkan faktor 2 berisi variabel agen sosialisasi politik yang sifatnya non-institusionalisasi atau lebih cenderung bersifat hubungan emosional dan tidak resmi. Misalnya media massa, kendati pun siaran atau pemberitaan bersifat resmi, tetapi cenderung bersifat non-formal karena siswa sekolah mampu mengaksesnya tanpa protokol resmi. Bahkan media massa bisa hadir dalam lingkungan pribadi dan keluarga siswa. Dengan demikian, faktor-faktor yang terbentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut. Faktor 1 sebagai agen formal dan faktor 2 sebagai agen informal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.